Teknisi Angkatan 10 BBGP Sumatera Utara. Bersama saya ada Ibu Mevi Andriani. Selamat pagi Bu Mevi. Ibu Mevi ini adalah guru SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, mengaku mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti Ibu Mevi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu Mevi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, nanti saya akan melihat Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas ya, mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Namun sebelumnya kita melakukan percakapan pra-observasi dulu ya. Percakapan pra-observasi ini dilakukan sebagai dengan tujuan ya nanti Ibu Mevi lebih siap dalam mengajar. Kemudian Bu Mevi juga memberikan ada capaian atau target yang ingin dikembangkan pada pembelajaran yang Ibu Mevi laksanakan nanti seperti itu. Baik Bu Mevi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Mevi. Yang pertama, mungkin saya mau mengetahui terlebih dahulu apa sih nanti tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Mevi. Baik Ibu, berhubung ini kita kan tahun ajaran baru, jadi saya kebetulan nanti observasinya Ibu di kelas 84. Nah di 84 ini saya pertama kali masuk, tentunya saya perkenalan dulu. Setelah perkenalan nanti saya membuat atau menyusun kesepakatan kelas, kesepakatan belajar bahasa Indonesia. Baik. Belajar bahasa Indonesia. Baik, jadi yang saya tangkap bahwa Bu Mevi ini tujuan pembelajarannya ini adalah ingin melakukan kegiatan perkenalan yang menarik ya kepada murid, juga ingin membuat kesepakatan belajar bahasa Indonesia bersama. Baik, bagus sekali ya Bu Mevi. Nanti saya akan lihat nih Bu Mevi bagaimana caranya dalam mengawali kegiatan pembelajaran di kelas 84 nanti dengan menarik ya, dan juga melakukan kesepakatan kelas. Nah baik Bu Mevi, terkait tadi ya kata Bu Mevi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah terkait perkenalan yang menarik. Itu area pengembangan seperti apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Mevi? Yang pertama itu kan perkenalan, setelah itu nanti kesepakatan kelas. Kalau perkenalan nanti ya saya memperkenalkan diri sebagus mungkin lah biar anak-anak lebih mengenal saya lebih jauh ya Bu, karena ada pepatah kalau nggak kenal maka tak sayang gitu, kalau tak sayang maka tak cinta. Jadi saya ingin anak-anak mengenal saya lebih jauh. Terus berikutnya membuat kesepakatan kelas. Nah dengan membuat kesepakatan belajar bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya kesepakatan belajar bahasa Indonesia nanti anak-anak ingat sampai saat proses perjalanan pembelajaran, terus di akhir pembelajaran juga apa yang akan mereka capai gitu, apa yang harus mereka patuhi selama belajar bahasa Indonesia khususnya. Oke, baik. Saya menanyakan strateginya itu seperti apa nanti, lebih real ya nanti akan seperti apa nih dilakukan langkah-langkah yang akan Bu Mevi laksanakan pada proses pembelajaran itu tadi. Kalau untuk kesepakatan belajar bahasa Indonesia nanti saya meminta suara-suara murid saya melalui sticky note. Jadi mereka menuliskan maunya mereka itu apa ya, saat belajar bahasa Indonesia maunya mereka seperti apa gitu. Setelah itu mereka menempelkan yang mereka tulis di sticky note itu di papan tulis. Jadi nanti saya bisa mengambil kesimpulan, oh begini-begini, mungkin ada beberapa poin penting nanti yang ditarik menjadi kesepakatan belajar bahasa Indonesia. Menarik sekali ya Bu Mevi. Bu Mevi sudah merumuskan langkah secara lebih detail ya, apa nanti yang bagaimana caranya ya merumuskan kesepakatan belajar bahasa Indonesia, dan juga bagaimana Bu Mevi membuat perkenalan yang bagus ya atau yang menarik kepada murid-murid. Nah, iya betul. Nah, kapan nih akan menerapkan pembelajaran ini nanti? Insya Allah besok ya, Ibu. Bisa dimulai besok ya. Besok di kelas berapa? Di kelas 84 yang ke-4, 5, dan 6. Oke. Baik Ibu Mevi, besok ya. Berarti saya akan menyiapkan diri juga. Akan melihat Ibu nanti mengajar di kelas. Ya, silakan Ibu mempersiapkan diri sebaik mungkin, menyiapkan prasarana atau semua ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran besok. Nah, Ibu
aja gitu. Baik, nah bagus ya Bu Mevi. Jadi memang itulah tujuannya Bu Mevi ya. Mengapa kita melakukan percakapan ini supaya nanti Bu Mevi bisa lebih siap, lebih percaya diri lagi dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didiknya. Baik, Ibu Mevi, kita cukupkan ya percakapan observasi. Nanti besok kita akan bertemu kembali. Kita akan masuk di kelas untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu Mevi. Terima kasih sebelumnya Bu Mevi. Sama-sama Ibu. Coba itu dikit aja pertanyaan. Sekali lagi yang kencang, yang semangat, gak gitu kalau belajar Pancasila. Ibu lihat dan menuliskan yang akan kamu tuliskan dulu. Kira-kira saat belajar bahasa Indonesia itu yang kamu inginkan itu seperti apa? Kamu menginginkan guru bahasa Indonesia yang seperti apa? Ya, kamu menginginkan materi yang seperti apa? Menginginkan suasana yang seperti apa? Pilih salah satu saja. Misalnya, ini siapa namanya? Azil menulis, saya menginginkan materi yang mudah-mudah. Ya, tulis bawahnya Azil, siapa namanya, Pak lengkap. Terus yang ini, saya menginginkan guru bahasa Indonesia yang selalu ceria. Misalnya, itu. Yang ini misalnya, saya menginginkan suasana belajar bahasa Indonesia itu yang tenang, tidak bising. Nah, kayak gitu. Ya, pokoknya ini dalam konteks belajar bahasa Indonesia. Jangan dikaitkan dengan makna lain, ya. Nah, silakan ditulis. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 menit? Cukup? Nah, 5 menit. Jangan lupa di bawahnya tulis nama lengkap kamu. Ya Allah, benar. Nggak apa-apa, tempelan ya. Lengket. Nah, sebelah kirinya, jangan dekat baris kedua. Udah berurutan sesuai tempat duduk nggak masalah. Saya ini ketika guru menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia, suasana kelas yang apa? Suasana kelas yang tentram dan tidak berisik, agar saya dapat mencerna penjelasan guru dari Aulia Hasanah. Mana orangnya? Iya, ini Aulia. Jadi Aulia mencermati dari segi suasana. Tadi rekan kamu katanya mau suasana kelas yang tenang, tentram, tidak berisik. Di sana berisik. Nah, di sana berisik ya. Udah tahu namanya. Yang berikutnya, saya ingin guru yang selalu positif vibes. Nah, ini ibu mau minta penjelasan dulu dari Aisyah Tri. Mana Aisyah Tri? Positif vibes itu gimana Aisyah Tri? Panggilannya Aisyah. Nah, gimana tuh? Kayak selalu, ya, kayak berarti tuh ya. Terus saya ingin ibu guru bahasa Indonesia selalu menjelaskan materi sebelum ngasih tugas. Ya. Banyak kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Tolong, halo si ganteng dan yang di belakang, tolong bacakan apa saja kesimpulannya tadi. Kesepakatan kelas kita untuk belajar bahasa Indonesia. Terus, nah ya, suasana yang tenang dan nyaman. Terus kelas yang bersih. Jadi kalau suasananya tidak tenang, tidak nyaman, berarti pasti ada yang berisik, ada yang kalau ada yang ribut, nanti dikenakan sanksi. Pikirkan apa sanksinya. Terus kelasnya harus bersih juga. Kalau kelasnya kotor,
dikenakan sanksi. Kira-kira apa sanksinya? Apa? Apa tadi? Bawa spidol? Ah, sanksinya bawa spidol? Ya. Sanksinya bawa spidol. Biar nulis terus di papan tulis. Ya, nggak usah uang sanksinya, nggak boleh uang, nggak boleh duit. Jadi itu ya, kesepakatan kelas kita harus dipatuhi. Kalau sudah dibuat, kalau tidak dipatuhi berarti kalian melanggar. Kalau melanggar, memang harus dikenakan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mevi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Selamat bertemu kembali ya Bu Mevi. Iya. Setelah kemarin Bu Mevi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya, di kelas 84, saya melihat mengobservasi Bu Mevi di kelas. Nah, Bu Mevi, boleh Bu Mevi sampaikan lagi ke saya area pengembangan apa sih kemarin yang dikembangkan oleh Bu Mevi? Iya, Ibu. Baik, karena ini jumpa pertama ya dengan siswa kelas 84, Ibu. Jadi area pengembangannya pengenalan diri dengan membuat kesepakatan belajar bahasa Indonesia. Oke, baik. Ya betul Bu Mevi. Saya juga sudah melihat kemarin Bu Mevi sudah memberikan penampilan pembelajarannya di kelas 84 ya, luar biasa. Nah, Bu Mevi, menurut Bu Mevi nih sejauh mana ya performa Bu Mevi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Insya Allah kalau menurut saya sudah maksimal ya Bu, karena saya fokusnya sama anak-anak memberikan pengenalan yang menarik, dan dari kesepakatan kelas itu saya meminta mereka menuliskan suara-suara mereka di situ tentang pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana maunya mereka. Jadi terus di bawahnya ditulis nama, terus saya panggil satu-satu, akhirnya saya juga tahu oh ini orangnya gitu. Jadi merasa puas ya pembelajaran Insya Allah kemarin, puas. gitu ya. Kalau boleh tahu mengapa sih Bu Mevi mengatakan udah puas nih dengan pelajaran yang kemarin ya? Ya, insya Allah karena saya sudah mempersiapkannya Bu, sudah ada kesiapan untuk masuk ke kelas 84, terus dengan Ibu juga kemarin sudah melakukan percakapan pra-observasi, jadi itu membuat saya lebih siap gitu. Oke, baik Bu Mevi. Boleh nih saya memberikan penilaian juga ya terhadap penampilan Ibu Mevi kemarin. Oke Bu Mevi, saya mensupervisi Bu Mevi ini mungkin kali ketiga ya, udah 3 kali ya saya mensupervisi Bu Mevi. Nah, saya lihat perkembangan dari penampilan Bu Mevi di kelas itu sangat signifikan ya perkembangannya. Alhamdulillah Ibu. Ya, karena saya lihat Bu Mevi itu lebih luas ya, lebih luas lagi kepada anak. Kemudian saya lihat juga yang saya perhatikan kan respon dari siswa ya. Nah, respon siswa juga antusias dalam belajarnya. Dia senang, menunjukkan senang. Itu sesuatu yang menurut saya itu sudah bagus sekali ditampilkan oleh Bu Mevi ya. Nah, gimana kalau Bu Mevi mendengar penilaian saya ini? Kalau menurut saya sendiri mengapresiasinya, ya sangat bersyukur Ibu kalau Ibu memberikan penilaian seperti itu. Tapi itu bukanlah sebuah pujian, itu bukanlah sebuah kepuasan menurut saya. Tapi saya belum puas, mungkin di satu sisi atau di sisi yang lain masih banyak sih kekurangannya kalau menurut saya. Dan yang jelas saya tidak merasa puas dengan pujian-pujian yang Ibu berikan, namun saya tetap mengapresiasi dan berterima kasih dengan apa yang Ibu katakan. Karena begini, kalau saya cepat puas nanti terhambat Ibu. Saya cukup batas itulah, seperti itu. Sementara kalau saya tidak merasa cepat puas, saya ingin mungkin ada metode atau teknik-teknik yang lain lagi yang bisa saya kembangkan. Seperti itu. Luar biasa Bu Mevi ya, bahwa Bu Mevi tidak mau berpuas dengan apa yang sudah dicapai oleh Bu Mevi. Kedepannya Bu Mevi mungkin masih perlu melakukan inovasi-inovasi lagi ya dalam pembelajarannya. Ya. Nah, Ibu Mevi, saya juga mau memberikan sedikit masukan juga nih terkait pembelajaran yang kemarin yang Ibu Mevi laksanakan. Nah, begini Bu Mevi kan kemarin sudah membuat kesepakatan ya kepada siswa terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Mevi
bagus tuh sudah menanyakan suara hati atau apa sih yang menjadi keinginan dari siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, saya lihat kemarin Bu Mevi, anak-anak ini sudah mengeluarkan semua ya apa sih namanya suara hatinya lah ya. Ditulis ya ditulis, Bu Mevi bacakan kembali dan dipertegas lagi oleh Bu Mevi. Nah, seperti itu. Dan anak itu luar biasa juga ya, bahkan saya kaget juga, wah anak ini ada menyampaikan, ada satu siswa itu mengatakan ingin mendapat suasana yang vibesnya positif gitu ya, itu luar biasa itu. Nah, itu artinya itu adalah tantangan untuk kita ya. Nah, yang ingin saya beri masukan ini terkait dari pernyataan Bu Mevi tentang apabila kesepakatan ini dilanggar maka akan kena sanksi. Nah, Ibu Mevi mohon izin nih, saya nanti juga minta pendapat Bu Mevi. Menurut pemahaman saya begitu, sanksi ini kan identik dengan hukuman ya Bu Mevi, dan hukuman itu bagi seorang murid itu biasanya akan membuat ketidaknyamanan begitu. Nah, mungkin yang saya sarankan adalah bukan pemberian sanksi, tetapi mungkin adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi kita nggak apa-apa kita sampaikan, karena memang kita mengajarkan kepada siswa itu apa yang dilakukannya itu pasti ada dampak, pasti ada konsekuensi. Nah, ini konsekuensi berbeda dengan sanksi dan konsekuensi memang disepakati di awal. Ini kan Bu Mevi kan melakukan kesepakatannya di awal ya. Nah, silahkan Bu Mevi memberikan konsekuensi seperti itu. Jadi bukan sanksi gitu. Nah, ya, bagaimana menurut Bu Mevi? Ya Ibu, berarti diganti ya, kata sanksi itu diganti dengan konsekuensi. Terima kasih Bu masukannya, karena kemarin tuh anak-anak familiarnya dengan kata sanksi. Betul, gitu. iya. Nah, sebelumnya di kelas mereka sebelumnya katanya sanksinya uang, Iya, minimal betul, 5.000. betul. Tapi saya nggak mau menggunakan uang untuk sanksinya. Jadi walaupun ini dikatakan ada kaitannya dengan hukuman seperti itu, tapi menurut saya ini hukuman yang positif gitu. Betul, Jadi betul, sanksinya itu sanksi yang positif juga. Betul. Membawa spidol atau Iya. pena. Nah, kalau spidol ini nanti bisa digunakan untuk belajar. Nah, jadi tidak akan kekurangan spidol di kelas itu. Misalnya kalau ada beberapa siswa yang melanggar tertib kesepakatan kelas itu, jadi spidolnya banyak. Nah, kalau misalnya pena, mereka bawa pena, kemungkinan besar nanti ada apa namanya, bisa dikatakan event lah gitu kan. Ada seorang guru yang memberikan soal, misalnya kalau ada yang bisa menjawab nanti dikasihkan penanya itu dari itu tadi, hasil sanksi tadi atau konsekuensi yang Ibu ya, katakan. di konsekuensi. Jadi biar suasananya menjadi lebih nyaman dan anak-anak tuh tidak ada merasa tertekan, karena memang sanksi itu identik dengan hukuman. Baik Bu Mevi, jadi Bu Mevi sudah memahami itu, dan mungkin Bu Mevi ke depannya apa sih, gimana nih perbaikannya mungkin yang akan dilakukan terkait pembelajaran sebelumnya ini? Ya, kalau perbaikan insya Allah saya selalu ini memperbaiki diri ya Bu ya. Pertama dengan teknik mengajar saya, biar anak itu selama saya mengajar itu tetap semangat. Karena temuan selama ini mungkin kalau saya mengajar 3 jam, nah 1 jam pertama saja dia semangat, jam kedua, jam ketiga tidak. Nah, mungkin itu kesalahan dari saya kemungkinan juga sayanya juga nampak dengan mereka itu kurang bisa menyemangati mereka. Jadi di situ saya ingin menciptakan motivasi intrinsik untuk mereka selama saya masuk di kelas tersebut. Luar biasa Bu Mevi ya, bahwa Bu Mevi mau melakukan perbaikan ke depannya tuh, dan mungkin boleh saya tanya ya Bu Mevi, ini kira-kira nih perbaikan yang akan dilakukan oleh Bu Mevi ini kapan nih waktunya seperti itu? Insya Allah setelah minggu ini ya Bu ya, mulai minggu depan. Kebetulan juga ini tahun ajaran baru ya, kayaknya pas gitu saya mulai di awal tahun ajaran gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Mevi sudah berbincang dengan saya nih. Dari bincang-bincang kita, diskusi kita pada pagi hari ini, apa sih yang Bu Mevi dapatkan nih? Saya mendapatkan banyak pelajaran ya Ibu,
mulai dari ini kemarin praobservasi sampai pasca observasi ini saya sudah banyak mendapatkan pembelajaran, masukan dari Ibu, terus gambaran diri saya itu saya tahu bagaimana kemampuan saya dan kekurangan saya juga saya bisa memetik menyimpulkan gitu, sehingga itu bisa menjadi motivasi biar lebih maju lagi Ibu. Oke, baik Bu Mevi, saya juga sudah mencatat tadi ya bagian-bagian yang ingin Bu Mevi perbaiki ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di supervisi berikutnya. Nah, sehingga saya juga nanti bisa melihat perkembangan dari Bu Mevi begitu ya kan. Harapannya kita semua, termasuk saya juga Bu Mevi, bisa senantiasa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita ya Bu Mevi ya. Nah, Bu Mevi, saya tunggu nih nanti cerita-cerita, mungkin Bu Mevi mau mengajak saya berbincang-bincang seperti itu, boleh Bu Mevi. Jadi misalnya Ibu Wiwi, saya mau ngobrol nih terkait pembelajaran saya, silahkan Bu Mevi ya. Baik Ibu, siap. Iya, oke. Terima kasih Bu Mevi. Kita cukupkan ya bincang-bincang kita pada pagi hari ini terkait hasil observasi yang kemarin ya. Terima kasih kembali Bu. Sama-sama, selamat menjalankan aktivitas kembali.